Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat laundry ludes terbakar di pemukiman padat di Semarang Timur. Pemilik tewas terjebak dalam kobaran api. Berlayar dari Karimun Jawa ke Semarang untuk operasi sesar, seorang ibu muda malah melahirkan bayi laki-laki secara normal dan sehat di atas kapal. Diduga malu punya bayi namun belum bersuami, seorang perempuan di Grobogan membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Kita ke informasi selanjutnya. Kemacetan panjang sejauh 18 km terjadi di jalur Pantura arah Pati hari Rabu. Kemacetan dipicu perbaikan jembatan Jumawa. Arus kendaraan mengular dari Jalan Lingkar Pati hingga Desa Lengkong Batangan Pati sepanjang 18 km. Kendaraan didominasi truk besar. Kemacetan diperparah karena banyak kendaraan menyerobot keluar antrian. Kemacetan sudah berlangsung sejak hari Minggu akibat perbaikan jembatan Juwana dan perbaikan jalan Batangan. Kondisi ini dikeluhkan para sopir truk karena harus mengeluarkan biaya tambahan BBM. Polisi mengurai kemacetan dengan mengerahkan kendaraan kecil melalui jalur alternatif Jakenan Rembang. Kemacetan panjang juga terpantau di jalur Pantura arah Rembang. Bahkan kendaraan mengular sepanjang 30 km. Kendaraan mengular sejak dari Juwana Pati hingga Lasem Rembang. Para pengendara mengaku terjebak kemacetan parah lebih dari 12 jam. Polisi merekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan kecil ke jalur Rembang Blora Grobogan. Kemacetan juga terjadi karena perbaikan jembatan di Juwana dan perbaikan jalan di Kecamatan Batangan sepanjang 2 km. Banyaknya kendaraan. Masa berunjuk rasa di depan kantor Bupati Brebes memprotes kondisi jalan rusak yang telah banyak menelan korban. Masa yang dari Aliansi Masyarakat Peduli Realisasi Anggaran atau Ampera menuntut Pemda Brebes segera memperbaiki jalan sebelum musim mudik Lebaran 2023. Menurut masa, ada lebih dari 190 titik jalan rusak di Brebes dan telah banyak jatuh korban jiwa. Masa minta pemerintah perbaiki jalan secara menyeluruh. Pemda melalui Sekda Brebes Joko Gunawan berjanji segera memenuhi tuntutan masa dan akan segera perbaiki jalan sepanjang tahun 2023. Banjir luapan air sungai Silugonggo yang merendam dusun Biteng di Pati semakin tinggi. Warga merasa kesulitan karena sudah 2 bulan kebanjiran, namun belum ada bantuan yang datang. Belum surut. Banjir yang merendam dusun Biteng di Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati, malah semakin tinggi. Akses jalan menuju dusun Biteng terisolir banjir setinggi 1,5 meter. Sedangkan di permukiman warga, banjir mencapai 80 cm. Di dalam rumah, rata-rata ketinggian banjir 30 cm. Karena banjir semakin tinggi, aktivitas warga terganggu. Mereka mengandalkan perahu untuk beraktivitas di luar rumah. Ironisnya, meski banjir semakin tinggi, namun bantuan belum ada yang datang. Terus airnya mengalir ke sini. Ini jalan tidak bisa dilewati pakai sepeda motor ya? Tidak bisa. Ini harus pakai perahu? Ya, harus pakai perahu. Ada dari pemerintah daerah juga kelihatannya belum ada peninjauan. Sudah 2 bulan banjir merendam sekitar 250 rumah warga di Dusun Biteng. Meski sempat surut sepekan lalu, kini banjir semakin parah karena intensitas hujan yang tinggi sehingga sungai Silugonggo kembali meluap. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi sungai Silugonggo agar dusun mereka tidak menjadi langganan banjir. Arif Nur melaporkan dari Pati.
Sudah hampir sepekan banjir Pati, Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari, Kecamatan Gabus, terapkan pembelajaran jarak jauh. Para siswa harus mengerjakan ujian tengah semester di rumah. Tidak ada kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 2 Banjarsari, Kecamatan Gabus, Pati. Hampir sepekan, banjir masih merendam sekolah. Ketinggian air di halaman sekolah mencapai 40 cm, sedangkan di dalam ruang kelas, air menggenang setinggi 20 cm. Pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh karena tidak ingin membahayakan para siswanya jika harus pergi ke sekolah menerobos banjir. Kami pun masih melaksanakan tugas untuk melaksanakan PTS, namun anak-anak kami karena demi keselamatan anak-anak, kami melaksanakannya dengan sistem PJJ. Banjir diperkirakan masih merendam wilayah ini hingga beberapa hari ke depan karena intensitas hujan masih tinggi. Para siswa akan tetap melaksanakan ujian tengah semester di rumah hingga hari Sabtu. Arif Nur melaporkan dari Pati. Banjir semakin tinggi, sejumlah lansia di Kudus dievakuasi menuju pengungsian. Saat ini belasan warga kembali mengungsi karena banjir kembali merendam. Dilaporkan dari Babin Kamtimas Desa Payaman. Menggunakan ban dan rakit bambu, petugas gabungan Polsek Mejobo, Koramil Mejobo, dan pemerintah Desa Payaman menerobos banjir untuk mengevakuasi lansia ke Balai Desa Payaman. Evakuasi dilakukan demi kesehatan dan keselamatan para lansia karena banjir di Desa Payaman, Kecamatan Mejobo, Kudus semakin tinggi. Aparat telah mendatangi rumah warga dan membujuk mereka untuk segera mengungsi. Namun, sebagian besar belum bersedia mengungsi dan tetap tinggal di rumah karena ingin menjaga harta benda mereka. Saat ini, ada 19 orang yang sudah mengungsi ke Balai Desa Payaman. Yang di pengungsian saat ini 19 jiwa dari 9 kakak. Rumah ada 230-an. 230-an kakak. Dan yang terdampak yang rumahnya yang kemasukan air itu ada 66 rumah. Punya bayi terus aneh itu lansia mas. Oh nenek ya. Kan di rumah tidak ada yang bantu terus mas. Kalau di luar di halaman itu nyampe di atas rumput. Kalau di dalam rumah ya hampir seluruh. Banjir di Desa Payaman naik hingga 60 cm. Sebanyak 230 kepala keluarga terkena dampaknya dan 66 rumah masih terendam banjir. Hujan deras masih sering terjadi di wilayah Kudus sehingga jika banjir semakin tinggi, warga dihimbau untuk segera mengungsi. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Seorang ibu muda di Kabupaten Grobogan tega membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Dari reka ulang terungkap, diduga pelaku merasa malu memiliki bayi karena belum bersuami. Kepolisian Resor Grobogan menggelar reka ulang kasus ibu bunuh bayi di kamar indekos tersangka di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Tersangka memperagakan sedikitnya 30 adegan dari proses melahirkan hingga membunuh buah hatinya. Pada salah satu adegan terungkap, tersangka mencekik bayi lalu menusuknya dengan gunting. Pada adegan lain terungkap pembunuhan terhadap bayi sudah coba dilakukan pelaku dengan menggugurkan kandungan. Tersangka menenggak sejumlah obat tablet namun gagal, sehingga akhirnya bayi lahir selamat pada usia 7 bulan. Terdapat 30 adegan. Untuk motifnya? Untuk motif dari pembunuhan ini masih kita dalami dan sementara ini masih dalam proses penyidikan dan saat ini tersangka masih didalami baik dari reskrim maupun dari kesehatan. Pembunuhan terhadap bayi terjadi pada bulan November tahun 2022. Diduga tersangka tega membunuh buah hatinya lantaran malu karena belum bersuami. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.